Halo, selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi di Project Kelas Sabtu bersama saya Majulan Sukadi. Ya, Kelas Sabtu ini sekarang hadir sebagai ini ya. Sebelumnya mungkin nama ini boleh saya sebut ada energi suara, lalu relax and biwas dan lain sebagainya. Tetapi hari ini rebrandingnya Kelas Sabtu. Baik, untuk topik hari ini yang ingin saya diskusikan ini masih saya berkaitan sintesis ilmu pengetahuannya. Artinya mengelompokkan, mengumpulkan, dan bagaimana kita menggunakan pengetahuan itu untuk ya menjadi segala sesuatu yang bermanfaat buat perjalanan kehidupan kita. Memiliki pengetahuan ibaratnya memiliki pelita. Artinya ketika kita berjalan di kehidupan ini, saya katakan kehidupan ini bukan artinya gelap, tetapi ya perjalanan panjang ini terkadang membuat kita ya up and down lah. Dalam arti yang lebih agamis saya bisa katakan manusia memang punya ciri perjalanan seperti ini. Ada penderitaan yang dia hindari dan ada kebahagiaan yang dia selalu cari. Tetapi terkadang kebahagiaan yang selalu dia cari itu membuat penderitaan tumbuh juga. Baik, dalam cerita hari ini saya ingin mengambil satu kutipan bijak ya. Baik, kutipan bijak ini memang saya ingin katakan seperti ini dulu, karena ini judulnya sintesis ilmu pengetahuan. Pengetahuan hari ini yang kita dapatkan mungkin dari sosial media atau mungkin membaca buku, karena manusia hari ini menurut informasi yang saya baca ya, karena mungkin apalagi di generasi muda. Karena saya pengajar anak SMA dan perkuliahan. Katanya, ini kata informasi yang sosial media atau banyak pembicara katakan, mereka tidak tekun untuk membaca buku dengan jumlah yang sangat tebal. Anggap saja jumlahnya mungkin lebih dari 100 halaman, maka tingkat konsentrasi mereka katanya menurun dengan sangat drastis. Oleh karena itu, mereka lebih hobi membaca sosial media dan lain sebagainya. Baik, saya ingin berpandangan positif berkaitan sosial media. Sosial media yang kita gunakan setiap hari sebagai bahan pelarian kita. Saya katakan pelarian kita. Kita yang terkadang merasa kesepian, kita yang terkadang merasa ya tempat bernaung atau tempat kita bersandar dalam kesepian itu adalah sosial media. Maka mari kita gunakan sosial media menjadi sebuah temuan yang baik. Di sosial media bukan hanya sebagai hiburan remeh-temeh saja, tetapi semoga kita bisa mendapatkan pelajaran. Pelajarannya seperti apa? Ada satu misalnya di sosial media, pastinya di sana ada video yang menggambarkan kebaikan, ada juga tulisan atau teks atau apa yang melambangkan memang ilmu pengetahuan itu hadir di sana. Sebagai bagian itu, sintesis ilmu pengetahuan ini yang saya bicarakan juga hadir sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang saya dapatkan dari sosial media. Baik teman-teman, sebagai penerang dalam perjalanan ini saya ingin membacakan satu kutipannya itu seperti ini. Not everything that you hold you don't deserve to stay. Release what you no longer serve you grow. Atau kita mungkin bisa artikan dalam bahasanya itu seperti ini. Tidak segala sesuatu yang mengikatmu di bawah layak atau membuat kamu harus tetap tinggal. Lepaskan karena ini tidak membuat kamu terus bertumbuh. Dalam ungkapan ini ada satu ilustrasi yang digambarkan dengan baik, yaitu ketika seekor binatang yang bisa terbang ya diikat dengan batu, maka ungkapan ini menjadi bernilai pas. Bayangkan saja misalnya seekor burung yang ya kecil lah ya, mungkin burung apa yang mungkin Anda kenal burung kecil, karena saya bukan pecinta ya pemelihara binatang, jadi saya tidak tahu jenis-jenis burung apa yang suka dipelihara. Bayangkan ada seekor burung yang kecil lalu di kakinya diikat dengan batu yang cukup besar. Maka batu itu tidak ada gunanya, bahkan mengganggu burung itu untuk terbang atau untuk ya setidaknya bergerak dengan baik.
Dari perumpamaan ini, saya ingin berbicara seperti ini. Terkadang mungkin memang ada beberapa hal yang kita itu rasa kita cintai, kita rasa sangat sayangi. Dalam bahasa beragama saya katakan kemelekatan kita terhadap segala sesuatu. Di sini kemelekatan itu bisa bernilai ya positif atau negatif, tetapi jika itu membuatmu tidak berkembang, saran bijaknya adalah lepaskan, karena itu tidak membuatmu berkembang. Baik, teman-teman, dalam cerita ini supaya analoginya ini lebih mengena, saya ingin saya ada satu cerita yang cukup sangat populer dalam pengetahuan saya atau pemahaman saya. Diceritakan ada seorang guru dan murid mereka baru punya ini ya, karena mereka ingin menyeberang sungai, mereka membuat rakit kecil. Yang penting bisa digunakan untuk menyeberang. Setelah berapa hari berupaya, guru dan murid ini menyelesaikan rakit-rakit itu. Lalu mereka menyeberang. Setelah menyeberang, ini karena dalam cerita Buddhis itu biasanya ada cerita guru yang sangat bijak dan ada cerita murid yang masih anggap aja karena masih pemula baru, belum tumbuh kebijaksanaannya. Setelah sampai daratan seberang, guru itu berjalan dengan penuh keikhlasan tanpa beban. Tapi murid yang masih baru ini, dia walaupun tidak berani untuk berkata kepada gurunya, dia masih bolak-balik tengok ke belakang. Sayang sekali rakit bagus-bagus yang kita buat berapa hari ditinggalkan begitu saja. Oke, karena waktu berlalu dengan begitu cepatnya, akhirnya selang berapa hari, mungkin saya katakan misalnya seminggu ya, gurunya sudah beraktivitas sangat normal seperti biasa di wihara dan lain sebagainya. Muridnya masih kepikiran tentang rakit yang ditinggal di dekat kali pada waktu itu. Maka dia beranikan bertanya, guru, kenapa kita tinggalkan rakit yang susah payah kita buat? Bukankah sayang jika kita tinggalkan begitu saja? Lebih baik kita jual ke orang lain supaya ya kita dapat sesuatu, misalnya dapat uang gitu. Mendengar pertanyaan ini, karena tahu gurunya juga bisa mengetahui muridnya dengan baik, guru ini tertawa. Rupanya sudah seminggu kamu masih melekat pada hal yang sudah seharusnya kamu lepaskan. Lagi pula, buat apa dia menjual rakit itu? Toh mereka juga tinggal di wihara. Ya, biasanya cerita Buddhis itu selalu berinstrikan dengan intisari kebaikan seperti ini. Berkaitan cerita pertumbuhan diri, memang ya terkadang kita harus belajar untuk melepas segala sesuatu. Apalagi kalau konteksnya cerita ini saya ingin balut sebagai seseorang yang sudah dewasa lah ya. Terkadang kita harus belajar untuk pandai melepas dan pandai mengambil. Yang pertama, berkaitan pandai melepas, segala sesuatu yang bukan milikmu ya tidak usah dipegang terlalu bagaimana. Lalu jika segala sesuatu itu memang baik, seperti perumpamaan yang pertama saya tadi katakan, mungkin ada banyak hal yang memberikan tawaran kepada kita. Tetapi selalu wajib diingat, kita hanya punya dua tangan. Maka mungkin kita tidak bisa mengambil semuanya. Ambillah secukupnya dan ambillah yang penting, lalu ikhlaskan. Nasihat beragama itu biasanya seperti ini. Teman-teman, berkaitan segala sesuatu yang mengikatmu atau yang baik itu yang mungkin layak kita lepaskan karena tidak membantu kita bertumbuh. Baik pertumbuhan ya, kalau saya katakan dalam beragama ya kebutuhan pertumbuhan kebijaksanaan kita. Tetapi dalam dunia sosial ya mungkin ada hal lain lagi yang harus kita lepaskan supaya kita bertumbuh. Baik, rangkuman cerita sintesis pengetahuan bagian hari ini tuh seperti itu. Terkadang kita harus belajar untuk melepaskan sesuatu. Memang mungkin itu milik kita, tetapi membagikan atau mengikhlaskan hal yang kita miliki itu juga indah juga. Selain belajar melepaskan yang memang bukan milik kita.
Baik teman-teman, ceritanya saya cukupkan sampai di situ. Semoga kita bisa berkembang dan kita bisa percakapan selanjutnya. Terima kasih. Jika ada nanti percakapan atau ide lain yang mungkin Anda lebih menarik, kita bisa diskusikan dengan baik. Terima kasih semuanya. Salam.